Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat galau-galau? Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Setiap orang mendapatkan petunjuk yang sama atau mendapatkan pengumuman yang sama dari Allah SWT. Misalkan azan subuh, semua orang pada jam itu azan subuhnya satu di masjid ini, dan ada yang mendengar, ada yang mungkin masih tidur, namun berbeda-beda juga. Yang mendengar pun ada yang datang ke masjid, ada yang tidak. Padahal pengumuman itu untuk seluruh manusia. Nah, begitu pula dengan misalkan seseorang ada jadwal keberangkatan, tiket pesawat sudah dipesan, jadwal berangkatnya jam 3 misalkan, jam 3 fajar. Oleh karena dia punya keinginan yang kuat untuk pergi, pada jam itu dia terbangun, otomatis dia terbangun dan datang menuju bandara itu, kemudian mengadakan perjalanan. Nah, artinya Allah SWT menginginkan hal yang sama, kebaikan bagi hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya itulah yang berbeda-beda. Ada yang mau memenuhi panggilan Allah, ada yang tidak mau. Jadi pada hakikatnya Allah SWT menginginkan kita semua ini, manusia ini, mendapatkan petunjuk. Salah satu buktinya Allah SWT mengirimkan para nabi dan para rasul, misalkan untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun. Allah SWT mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua, kata Allah, wahai Musa dan wahai Harun, katakanlah kepada Fir'aun bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, selain aku, kata Allah. Artinya petunjuk itu sebenarnya datang kepada Fir'aun, tapi Fir'aun sendiri yang istakbara, dia sombong, wa'ala, dan merasa tinggi. Begitu pula dengan Raja Namrud. Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang kepada Raja Namrud untuk mengingatkannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Raja Namrudnya sendiri tidak mau menerima hidayah dari Allah. Bahkan dia sombong. Dia sombong, mengumpulkan bala tentaranya lebih dari 400.000 yang kuat dan perkasa menantang kekuasaan Allah. Nah, ketika dia sudah menentang perintah Allah, menentang kekuasaan Allah, Allah cukup mengirimnya dengan lalat. Lalat itu masuk ke dalam hidungnya, lalu kemudian makan otaknya sehingga Raja Namrud dan bala tentaranya mati hanya dengan seekor lalat. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan untuk membuat perumpamaan, walaupun perumpamaan itu menurut pandangan kita kecil. Misalkan Allah membuat seekor nyamuk. Di dalam nyamuk itu walaupun dia kecil, itu ada jantungnya, ada paru-parunya, ada juga alat kelaminnya sehingga dia bisa berkembang biak dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah tahu, ya. Belum lagi
kuman yang menempel di nyamuk itu ataupun menempel di lalat, ya, kuman corona kemarin misalkan, mana kita bisa menyaksikannya? Yang sekecil itu pun kita tidak mampu menandingi kekuasaan Allah. Jadi kita harus tunduk kepada Allah dan mematuhi perintah-perintah Allah. Fazkuruni adzkurukum, kata Allah, ingatlah kepadaku di saat kamu lapang, di saat sehat. Adzkurukum, maka aku pun akan ingat kepadamu di saat kamu mengalami masalah, sakit misalkan, ya, ada masalah dalam rumah tangga, kemudian ada masalah dalam pekerjaan. Pasti setiap manusia mengalami cobaan-cobaan itu. Kadang di saat kritis, di saat tidak ada lagi jalan lain, maka Allah memberikan jalan itu. Maka fazkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka ketika kamu ada masalah, aku pun akan ingat kepadamu. Nanti di akhirat itu ada orang yang buta matanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kenapa sekarang mataku buta, padahal dulu mataku terang. Aku bisa melihat HP, bisa WA, bisa Facebook, bisa Twitter, ya, bisa yang lain-lain. Bahkan dulu bisa nulis pantun, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah menuju kali. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke hati. Bisa nulis pantun. Tapi ya Allah, kenapa sekarang aku tidak bisa lagi melihat? Itulah kata Allah, dulu waktu di dunia kamu melupakan aku, maka sekarang aku juga melupakanmu. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka ada jalan keluar dari setiap masalah. Kadang-kadang memang masalah itu diciptakan oleh Allah. Memang diciptakan oleh Allah. Masalah itu kita tidak ada sangkut paut kadang-kadang, ya. Misalkan ada gunung meletus, ya, misalkan ada banjir, yang banjir itu tidak ada sangkut paut misalkan. Nah, ini ada yang namanya bala, yang ujian itu dari Allah. Ada yang belum punya anak misalkan, ya, dia ingin punya anak, sudah berusaha tapi belum punya anak misalkan. Itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu. Jadi Allah tuh ingin menyadarkan kita bahwasanya tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Nah, orang-orang yang diuji oleh Allah harus bisa mengambil pelajaran. Yang belum punya anak, ngambillah pelajaran dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, ya, baru memiliki anak. Begitu pula dengan Nabi Ayub alaihissalam yang diuji sakit oleh Allah. Nah, begitulah orang-orang yang sakit harus mencontoh beliau, tidak putus asa. Orang-orang yang mencari penghidupan di dalam kehidupan dunia ini susah, jangan putus asa. Jatuh sekali, jangan langsung putus asa. Kembali kepada Allah. Melihat sejarah Siti Hajar menggendong anaknya yang kecil bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu menandakan kalau jatuh sekali, cari jalan lain. Jatuh 2 kali, cari jalan lain. Berusaha di sini bangkrut, berusaha di sini bangkrut lagi, terus menerus tetap berusaha. Begitu pula dengan meraih akhirat dan menjalankan perintah Allah SWT. Ketika kita salah, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu sebagai mukaddimah untuk judul kajian kita pada pagi hari ini mengenai tentang anjuran melaksanakan ibadah umrah. Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk melebihkan satu tempat dengan tempat yang lain, melebihkan pahala dari satu waktu dengan waktu yang lain. Kita sholat di rumah 27 kali, kita sholat di rumah, lebih baik kita sholat di masjid.
Satu kali sholat di masjid itu lebih baik daripada 27 kali kita sholat di rumah. Lebih baik. Artinya Allah melebihkan masjid ini pahalanya dibanding pahala sholat di rumah. Ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama mengingatkan. Bapak Ibu sudah tahu semua hadis ini. Kemudian Allah melebihkan waktu. Waktu sholat subuh ini lebih besar pahalanya dibanding sholat lain. Karena dingin, kemudian ngantuk, ya, mungkin ada yang begadang dan lain sebagainya, sehingga sulit melaksanakan sholat subuh ini. Semakin sulit maka pahalanya semakin besar. Begitu pula dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, ketika kita sholat di sana satu kali, maka pahalanya melebihi 100.000 kali kita sholat di masjid lain. Kita sholat di Masjid Nabawi satu kali, lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik dengan 1000 kali kita melaksanakan sholat di masjid lain. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid al masjidil haram wal masjidir rasul wa masjidil aqsa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah terlalu nekat untuk melakukan suatu perjalanan, suatu kunjungan atau wisata, kecuali terhadap 3 tempat. Nah ini 3 tempat ini kalau pacak benar-benar nian kita nyiapkan diri untuk ke situ. 3 tempat itu, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, ini berarti luar biasa kelebihannya. Ya. Tidaklah dianjurkan dengan sangat untuk berpergian kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku, kata Nabi, atau Masjid An-Nabawi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1122, Rasulullah SAW bersabda, wala tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi. Janganlah kamu terlalu memaksakan diri untuk mengadakan suatu perjalanan, kecuali perjalanan itu untuk 3 tempat. Yang pertama, silakan kamu mengunjunginya dan bertekad. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga Masjid Nabawi di Madinah. Kalau Masjidil Aqsa untuk saat ini agak susah kita mengunjunginya. Paling tidak kita mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah umrah itu merupakan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya, ya, artinya
Sering ya. Kalau ada kesempatan boleh dalam 1 tahun tuh berapa kali gitu ya. Kalau haji kan cuman sekali dalam setahun. Kalau umroh bisa berkali-kali. Cuman yang wajib haji 1 kali dalam seumur hidup, begitu pula dengan umroh. Yang berikutnya hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, luar biasa keutamaannya. Terima kasih banyak. Ya. Kami ulangi lagi hadisnya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara melaksanakan satu rangkaian ibadah umrah dengan umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Artinya orang yang melaksanakan haji yang mabrur itu akan mendapatkan surga. Haji yang mabrur, bukan haji mabur. Kalau haji mabur, hilang bayar namanya. Bablas. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi satu keutamaan ibadah umroh yang pertama dapat menghapuskan dosa-dosa. Bapak Ibu, ngapalah rezeki kita tuh kadang-kadang sempit. Ya, kadang-kadang lah sudah ada informasi rezeki itu nak datang. Namun tidak jadi datang. Ya, misalkan jual beli mobil, lah nelpon wong tuh, "Pak, kita janjian ya, ketemu." Tiba-tiba tak jadi dia beli mobil turun. Apa baik informasinya? Alasannya, nah bisa jadi karena dosa-dosa kita. Nah, orang yang melaksanakan ibadah umroh itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sehingga rezekinya akan lancar. Kalau yang umrohnya itu niatnya benar, niatnya karena Allah, mohon ampun kepada Allah, ketika pulang umrohnya itu lebih lancar lagi usahanya, ya, dilancarkan lagi oleh Allah SWT. Kita lihat banyak sekarang kiai-kiai yang menjadi pembimbing umroh, ya, termasuk Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, ya, itu beliau punya travel umroh dan melaksanakan bimbingan umroh. Luar biasa berkah hidupnya. Jadi dia sendiri melaksanakan umroh berkali-kali dan bisa membimbing jamaah. Alhamdulillah kami juga sudah mendirikan juga travel umroh. Jadi bukan promosi. Yang penting umrohnya itu boleh lewat kami, boleh yang lain. Ya, kalau kita sama-sama jemaah di sini, ini macet ini. Apa gara-gara ngomong ke umroh tadi? Sih, ya. Baik, jadi yang menghambat rezeki itu antara lain banyaknya dosa. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah umroh ini, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan melancarkan rezeki. Ini hadisnya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Iringilah haji dengan umrah. Artinya berhajilah dan berumrahlah. Kalau haji setahun sekali, paling tidak sekali dalam seumur hidup. Kalau umrah yang wajib sekali, kalau mampu bisa ngulangi lagi. Karena haji dan umrah dapat menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Nah, ini janji Allah. Dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Ini ya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah atau haji itu ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita diampuni dan rezeki kita semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian untuk ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang? Ya, bisa mendengar? Rasulullah SAW bersabda mengenai ibu-ibu. Nah, ini pesan Rasul terhadap ibu-ibu, ya. Di antaranya ibu-ibu yang di belakang juga mendapatkan pesan ini. Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun. Ya, ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga dapat berjihad? Ya, qala na'am. Rasul menjawab, ya, bagi perempuan juga ada jihadnya, tetapi jihad yang tidak ada peperangan, jihad yang tanpa melakukan peperangan. Apakah jihad itu? Yaitu melaksanakan haji dan umroh. Jadi kalau ibu-ibu ingin mendapatkan pahala jihad yang luar biasa, ibu-ibu bisa berhaji, atau kalau tidak mampu berhaji, melaksanakan ibadah umroh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kalau nak berhaji ini luar biasa lamanya. Luar biasa waktu menunggu. Lebih kurang berapa? 30 tahunan lebih, 35 tahun untuk wilayah Kota Palembang ini. Jadi kalau misalkan anak lahir hari ini juga kita daftarkan, kapan dia berangkat? Waktu dia umur 35 tahun baru berangkat. Mudah-mudahanlah pemerintah kita ini, ya, membuat aturan yang kira-kira apa? Ya, giliran, maksud aku tuh giliran untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua. Kalau yang muda-muda misalkan yang baru lahir, ya agak dulu lah nak langsung dapat nomor urut misalkan, ya. Harapan kita mah itu, ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada solusi. Karena kalau yang baru lahir langsung didaftarkan dan dia langsung dapat nomor porsi, sementara yang tua-tua tadi banyak nunggu, tidak tahu aku bisa tidak kira-kira yang tua-tua tadi melaksanakan haji. Nah.